Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Kembali kita ketemu di Talkshow Interaktif bersama Universitas Surakarta. Dan untuk kesempatan kali ini, tema yang akan kita hadirkan adalah publikasi ilmiah untuk dosen menuju kesejahteraan umat. Dan di studio saat ini sudah hadir dua orang narasumber yang nanti akan kita tanya-tanya seputar publikasi ilmiah ini. Yang pertama langsung aja kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah beliau Bapak Bambang Eka Purnama MKom. Beliau adalah Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Kemudian yang kedua Bapak Ramadian Agustriono SPDI MM. Beliau adalah dosen sekaligus Direktur Radio Karisma FM Boyolali. Selamat sore Pak Rama. Baik pendengar, kita akan bahas lebih lanjut seputar tema kita di kali ini adalah publikasi ilmiah dosen untuk menuju kesejahteraan umat. Baik, mungkin kita yang pertama ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, sebenarnya apa sih publikasi ilmiah ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Rian. Jadi sebenarnya dosen dengan mahasiswa itu sebenarnya sama saja. Mereka harus membuat penelitian, kemudian intinya penelitian itu harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Intinya sebenarnya pada dasarnya seperti itu. Nah, akhirnya berkembang penelitian yang bagaimana, kemudian objeknya di mana dan sebagainya. Nah, kalau mahasiswa biasanya membuat penelitian itu hanya karena dipaksa untuk skripsi gitu ya, tugas akhir. Tapi kalau dosen, maka dia bisa dipaksa kalau biar untuk naik pangkat misalnya. Nah, kemudian dosen itu setiap mungkin normalnya sih setiap semester itu punya penelitian satu saja paling tidak. Gunanya untuk apa? Dosen ini harus punya jabatan akademik. Nah, di sana mereka harus membuat penelitian. Begitu Mas Rian. Ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi manfaatnya sebenarnya apa sih Pak manfaat dari publikasi ilmiah atau karya ilmiahnya dia sendiri? Ya, tadi saya katakan penelitian bisa berawal dari apapun juga. Misalnya ada kasus, misalnya di suatu tempat ada kasus semua penduduk di suatu tempat itu sakit misalnya. Nah, kemudian ada penelitian kecil yang mengatakan bahwa ternyata sakitnya sama semua. Nah, dari situ ada hipotesis, ya Pak Rama itu nanti ya, hipotesis ya Pak ya. Hipotesis sementara bahwa ternyata penyakitnya sama, berarti ini mungkin wabah. Nah, kemudian dari hasil hipotesis sementara itu kemudian diangkat suatu penelitian yang lebih spesifik, diteliti dan mungkin akan menghasilkan sesuatu yang bisa diangkat. Nah, bisa jadi wabahnya itu betul-betul bisa jadi salah, yang namanya masih hipotesis ya. Nah, akan coba diteliti lebih detail begitu. Kemudian Pak Bambang, untuk sebuah publikasi karya ilmiah ini sebenarnya apa saja yang diperlukan, Pak? Iya, jadi ketika dosen sudah meneliti, maka yang diteliti ingat ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu harus bisa bermanfaat untuk khalayak gitu ya, harus untuk publik. Tidak boleh sebuah penelitian disembunyikan. Kalau misalnya ada juga yang begitu, bisa jadi misalnya di rumah sakit itu ada yang di bagian rekam medis itu tidak boleh dipublikasikan. Maka ya sudah. Tapi sebenarnya yang tidak boleh dipublikasikan hanyalah datanya saja, tapi hasilnya itu bisa jadi. Nah, publikasinya bisa lewat koran, bisa lewat TV, bisa lewat majalah ilmiah. Nah, kita punya seperti ini kita punya seperti ini, majalah ilmiah seperti ini, bisa lewat seminar atau mungkin media yang lainnya. Gunanya apa? Ya untuk menyebarluaskan hasil penelitian. Gitu. Oke. Tadi dikatakan bahwa publikasi ini tidak terlepas dari peran media baik cetak, elektronik dan yang lainnya. Oke, saya coba beralih ke Pak Rama sebagai orang media ya. Kalau boleh kita berbagi Pak, bagaimana sih sebenarnya proses jurnalismenya ya, jadi penyampaian informasi ini kepada masyarakat? Ya, jadi proses jurnalisme itu dimulai dari kita mengupas sebuah masalah. Ada masalah yang sedang berkembang seperti apa. Kemudian kita buat berbagai produk. Ada namanya produk reportase, ada produk features, ada produk strides, ada produk insert yang masing-masing punya bobot masing-masing yang berbeda.
berkaitan dengan aspek ilmiah. Jadi Dihitung. program 7 menit. ataupun 7 produk menit juga dihitung. berkaitan dengan 7 menit, ranah 7 menit, 7 ilmiah, menit, 7 di menit. mana tidak hanya berkaitan dengan Pringok, proses pringok, nggak? up to date dari data yang kita peroleh, namun bisa kita uji. Ya. Misal kita mengembangkan sebuah produk survei, di mana sebuah produk yang kita iklankan apakah berdampak dengan masyarakat sebagai pengguna. Itu bisa kita lakukan proses pengembangan dari penggunaan produk tersebut kepada user. Yang prosesnya melalui kita menyebarkan kuesioner. Kemudian kita bisa olah baik secara kualitatif atau kita analisa secara kuantitatif sehingga ketemu hasil yang kita peroleh secara signifikansi, baik itu probabilitasnya, kemudian dari aspek positif masyarakat pengguna memang dia benar-benar aware terhadap produk tersebut, bukan hanya dia kenal, tapi dia juga menggunakan. Itu dalam aspek komersial ataupun penggunaan sebuah produk. Kemudian dari aspek sosial juga demikian. Apakah misalnya sebuah fenomena yang kita bisa sampaikan ke masyarakat melalui proses telephoning, melalui telepon ataupun melalui SMS. Kita melakukan sebuah proses opini sampai kepada masyarakat. Apakah saat ini sebuah fenomena Anda setuju atau tidak? Masyarakat banyak berikan statement. Kemudian kita olah melalui persentase. Akhirnya kita berikan sebuah positioning rekomendasi terhadap opini yang kita sampaikan ke masyarakat. Tidak timbul sebuah hasil yang memang masyarakat perlu memberikan sebuah statement ataupun argumentasi. Jangan sampai hal-hal yang memang secara sosial harus kita hindari kemudian menjadi di masyarakat. Ya, seperti masalah terorisme, kemudian pencucian uang dan aspek-aspek negatif lainnya. Kadang secara dapen, secara legal itu disahkan oleh birokrasi atau sebuah kekuasaan. Kemudian Pak, dalam rangkaian penyampaian informasi ke masyarakat tentunya ada satu resiko tersendiri. Satu contoh, terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyampaian atau hal-hal yang lain yang terjadi di situ. Nah, dari radio sendiri ya, ini apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut, atau kalaupun seandainya itu sudah terlanjur terjadi, apa yang dilakukan oleh media? Jadi kita banyak melakukan program-program yang intinya kita banyak memberikan sorotan ataupun kontrol terhadap kondisi ini yang terjadi di masyarakat, baik itu dari demokrasi, kuasa ataupun masyarakat sendiri. Dan itu wajar kalau terjadi like and dislike. Ya. Jadi paling tidak kita melihat runtutannya atau alurnya siapa yang benar. Kadang kita melakukan dua sisi yang sama, kita balance dalam arti misalnya berkaitan dengan aspek birokrasi, yang birokrasi juga kita berikan pandangannya mengenai kejadian menyimpang, misalnya mengenai kasus-kasus penyimpangan raskin misalnya di sebuah daerah, ya kita juga berikan pandangan kepada sebuah tersebut agar memberikan statement kenapa bisa terjadi, apakah memang terjadi. Jadi di mana B itu ya mau satu kaya tercover semua. Jadi tidak ada istilahnya diskriminasi ataupun terbelah dalam menyampaikan informasi. Tapi kalau ataupun ada hal-hal yang berkaitan dengan proses somasi, kemudian proses mereka meminta pertanggungjawaban, kemudian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ada ketidaksesuaian antara fakta dan realita, kita akan berikan sebuah pandangan juga mengenai hal tersebut secara sistematis tentunya, secara kaidah jurnalistik dan kode etiknya. Oke, terima kasih Pak Rama dan Pak Bambang. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali dan tetap bersama kami di Dialog Interaktif bersama Universitas Surakarta. Kita akan kembali saat lagi. Baik pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog interaktif kita di kesempatan kali ini bersama Universitas Surakarta, dan juga kita masih bersama dua narasumber kita, yaitu Pak Bambang Eka dan juga Pak Ramadian. Kembali ke Pak Bambang, kita lanjutkan tentang publikasi ilmiah ini Pak. Sebelum kita ke yang lain, sebenarnya bagaimana sih etika dan tata cara dari publikasi ilmiah ini Pak?
Maksudnya? Mungkin ada satu karya ilmiah yang akan Oh iya. publish gitu Baik. ke masyarakat. Sebenarnya Ya. etika dan tata caranya seperti apa? Ya, sekali lagi paling tidak setiap semester tadi sudah saya katakan dosen harus punya penelitian. Nah, penelitian itu kemudian diambil sarinya, jadilah makalah ilmiah. Nah, kalau sudah jadi makalah ilmiah, maka bisa hasilnya itu diterbitkan dalam bentuk seminar. Biasanya ada seminar nasional. Banyak sekarang di Jogja ada banyak sekali, di Solo juga banyak. Bisa juga lewat jalur jurnal. Nah, jurnalnya jurnal ilmiah, tentu berbeda. Majalah ilmiah bisa juga disebut seperti itu. Tentu berbeda dengan majalah populer. Kalau populer ada iklannya, ada gaya bahasanya juga santai. Tapi kalau ilmiah tidak. Kalau di makalah ilmiah, maka bahasanya sangat baku. Sehingga disitulah keilmiahannya muncul. Begitu, Mas. Kemudian Pak Bambang, dari publikasi ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari peran media. Kemudian dari Universitas Surakarta sendiri, apa yang dimiliki untuk kaitannya dengan publikasi ilmiah ini, Pak? Baik, kita saat ini di informatika sendiri, sebenarnya di Fakultas Teknik, kita punya 3 publikasi. Ini ada SPID, ini yang edisi cetak, kemudian kita ada yang edisi internet, alamatnya ada di Unsa CID/e-journal. Kemudian yang satu lagi adalah versi CD-ROM. Nah, masing-masing punya ISSN sendiri-sendiri. ISSN itu adalah Internal Serial Number ya. Nah, ini ada yang memberi nomor adalah internasional. Nah, masing-masing ini isinya bisa sama bisa berbeda. Tetapi sekali lagi punya serial number yang berbeda-beda. Kenapa? Maaf, kita untuk menghemat cetak, karena cetak kan mahal. Cetak kan mahal. Nah, dananya pasti harus ngomong kurang gitu loh. Nah, kalau kurang, nah kita bisa antisipasi dengan CD-ROM. Kalau CD-ROM kan paling harganya cuma berapa? Rp1.000, udah selesai. Nah, makanya yang ISSN, yang CD-ROM kita carikan sendiri. Yang satunya adalah internet, versi internet. Kalau versi internet, maka lebih murah lagi. Dan ISSN-nya juga berbeda. Sehingga dengan internet, maka akan terpublikasi dengan sangat luas. Begitu. Nah, untuk di program studi lain juga ada, Mas. Misalnya di sipil itu punya dinamika. Di hukum, maksudnya di Fakultas Hukum, itu punya Rekstat. Kemudian di FISIP ada lagi, begitu. Kemudian Pak Bambang, tadi dikatakan bahwa publikasi ilmiah dari UNSA sendiri punya edisi cetak sendiri ada, kemudian edisi internet, sama yang satunya versi CD-ROM ya. Apakah dari setiap penerbitan itu sama? Artinya gini, ini edisi sekian ini di versi cetak ada, versi internet ada, versi CD-ROM-nya ada. Apakah seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Begitu. Nah, karena tidak ada ketentuan harus sama. Karena sebenarnya ketiga edisi ini sebenarnya pada hakikatnya berbeda. Karena ISSN-nya juga berbeda. Tetapi bisa saja isinya karena mungkin kurang materi misalnya, bisa dibuat ketiganya sama. Tetapi bisa berbeda. Gitu. Kemudian tadi kalau yang di versi internet udah pasti ya di Unsa CID /e-journal. Kemudian kalau yang versi cetak sama CD-ROM ya, bisa didapat di mana untuk masyarakat yang mungkin pengen tahu? Ya, jadi kita sekarang Pak Rama ini juga jadi dosen, untuk menyelesaikan kerja praktek mahasiswa harus berdasar dari jurnal minimal 1, untuk skripsi minimal 2. Sebenarnya kalau kita sudah S2 begitu, tentu tidak akan terbatasi oleh 1 atau 2. Sepanjang itu membutuhkan landasan teori, pasti akan membutuhkan banyak jurnal. Jadi tidak akan ada bacaan 1 aja atau 2 aja, enggak kayak gitu. Kita baru akan menanam kepada mahasiswa bahwa kalau ngomong itu harus berdasar, harus ada faktanya. Sehingga maka kita belajari sama mahasiswa, ini loh yang namanya majalah ilmiah. Maaf, karena buku teks itu sebenarnya belum, ada yang sudah diteliti, ada yang belum. Dan pada dasarnya buku teks belum bisa digunakan sebagai acuan. Yang bisa adalah jurnal atau proceeding atau penelitian. Kenapa? Karena sudah diteliti. Nah, bagi yang ingin mendapatkan tentu saja bisa menghubungi ke sekretariat kita. Datang, bisa lewat email atau telepon, nah, kita akan kirimkan. Nah, selama ini edisi ini kita gratis, tidak bayar, sampai gratis hari ini. Sampai saat ini, yang CD-ROM juga. Nah, tetapi yang edisi internet
kita jual Mas, terus terang. Kenapa? Nah ini nanti juga bisa kita jual. Per makalah 10.000 atau ada $1. Untuk apa? Bisa jadi penelitian kita ini berasal dari mahasiswa Pak Ramaya. Bisa jadi dari mahasiswa. Benar, kita akui. Tetapi mahasiswa ini kemudian kan kita arahkan. Nah setelah kita arahkan, kita berikan arahan yang benar, maka dosen kan juga sebagai peneliti juga, di-include di situ. Nah, nanti ketika sudah kita muat di dalam jurnal, di dalam internet, nama mahasiswa tersebut juga akan kita tetap cantumkan, tidak akan kita buang. Nah, penjualan tadi, nah ini uniknya, kita jual 10.000, nanti hasilnya akan kita bagi juga kepada mahasiswa tersebut. Jadi mungkin mahasiswa kita itu sudah lulus, lama banget, mungkin suatu saat akan dapat kiriman uang dari kita, karena makalahnya di-download orang, begitu. Baik, sebelum nanti ke Pak Rama, kembali kita akan jeda dulu. Pemirsa dan pendengar semuanya tetap stay tune di talkshow interaktif kita sore hari ini. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Baik, pendengar, kembali kita lanjutkan dialog interaktif kita masih bersama Universitas Surakarta dan masih seputar tema kita, publikasi ilmiah dosen untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Kembali ke tema kita di kali ini. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Bambang tentang sumber dan lain-lain dari jurnal ilmiah ini. Kemudian kita beranjak ke radio sendiri. Pak Rama, apa saja yang dimiliki oleh radio untuk menyebarluaskan informasi? Artinya sumber-sumbernya dari mana? Kalau tadi Pak Bambang dari penelitian mahasiswa, kemudian penelitian CIC dan sebagainya. Tapi kalau radio sendiri selama ini seperti apa? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah ada produknya sudah valid. Jadi ada namanya feature, ada namanya stride, ada namanya insert, yaitu tinggal bagaimana proses pengembangannya. Itu untuk produk radio. Kemudian untuk aspek ilmiahnya kita banyak melakukan survei, ya, baik itu survei terhadap produk kita sendiri dari program itu. Kemudian misalnya kita punya produk feature, kita sampaikan masyarakat apakah Anda kenal produk ini yang disiapkan pada jam ini hari ini dan apakah Anda menggunakannya kapan. Itu untuk produk radio. Kemudian untuk produk eksternalnya kita punya relationship dengan pihak lain termasuk dengan Surakarta. Kita pun kadangkala juga memberikan sebuah masukan kepada masyarakat terhadap konten yang kita siarkan. Dan kita juga menyiarkan publish komersial mengenai bursa. Dari komersial yang kita siarkan, kita sampaikan kepada responden dari populasi pendengar, baik itu melalui SMS ataupun langsung direct sebagai kuesioner. Apakah Anda mengenal bursa? Otomatis nanti mereka akan menjawab. Kita menemukan persentase atau hasil yang kita olah secara kualitatif. Temukan bahwa sekian persen dari total responden yang kita survei, misalnya 500 dari 10 kecamatan, menunjukkan bahwa 75% mereka mengenal bursa. Baru nanti pada tahap selanjutnya kita survei lagi, apakah Anda tertarik untuk kuliah di bursa. Nanti akan ada tahapan-tahapan dari proses pertanyaan, sehingga nanti ada piramida yang akan kita sampaikan kepada bursa ataupun pihak masyarakat bahwa ini loh universitas yang ada di Solo yang sangat capable untuk Anda bisa masuk ke dalamnya untuk berkuliah di sana, dan nanti Anda akan diharapkan output yang Anda peroleh dari sana akan baik seperti apa yang dijanjikan oleh bursa pada saat dia sampaikan komersial di dalam sebuah media. Nah itu untuk proses sosialisasi komersial. Kemudian secara akademis kita juga bekerjasama, misalnya pihak bursa menerbitkan sebuah agenda, ya, atau membuat sebuah agenda, baik itu agenda ilmiah ataupun agenda reguler, untuk seminar dan sebagainya. Kita juga paham. Kita juga angkat tema-tema tersebut. Misalnya tentang dulu kita menyampaikan tema antivirus, kemudian technopreneurship dan sebagainya sampai terus berkembang masalah internet. Dari dahulu Pak Bambang juga banyak mengupas masalah security dalam proses perbankan, internet dan sebagainya. Aspek komersialisasi broadcast, multimedia, dia kembangkan di situ, kita ekspos sama-sama. Jadi radio atau media juga berkembang atas support dari kita sebagai pilar akademis, sehingga aspek ilmiah kita juga dapat. Sehingga sinergitas ini menjadikan kita terbangun bersama secara fundamental, secara partnership
kita punya satu benefit yang bisa kita kembangkan sama-sama, baik itu secara komersial maupun secara akademis. Baik, kemudian boleh ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, dari produknya UNSA sendiri, jurnal ilmiah tadi tentunya semua itu tidak terlepas dari pendanaan dan sumber dana dari produk itu sendiri. Selama ini UNSA menerbitkan produk-produknya itu bersumber dari mana, Pak Bambang? Iya, sekali lagi jadi penelitian ini sebenarnya bisa berawal dari manapun juga. Yang paling utama ya UNSA memang punya dana penelitian yang ada di LPPM untuk dosen. Sumber lain bisa jadi dari Dikti, karena Dikti kan setiap saat juga selalu memberikan dana-dana untuk penelitian. Nah, ini biasanya Dikti meluncurkan seperti itu, biasanya ada kasus di masyarakat. Nah, kasus itu harus diteliti, kemudian bisa dengan cara rebutan persaingan gitu loh, sehingga siapa yang mempunyai proposal bagus dan diledikti oleh reviewer bagus, maka dia akan disupport dananya. Atau biasanya pabrik, industri, tapi radio juga tadi, media juga kadang-kadang punya dia punya survei. Tidak mungkin dia kadang-kadang membuat survei sendiri, kan nggak mungkin, meneliti sendiri nggak mungkin. Nah, biasanya dia menggandeng juga universitas agar mengerjakan penelitian itu dengan disupport dana terutama, agar bisa lancar begitu, Mas. Baik, kemudian untuk menjaga netralitas ya, kayak Pak. Ya. Saya seperti itu, apa saja yang sudah dilakukan UNSA, Pak? Artinya gini, misalnya di satu contoh di media gitu kan, kayak tadi dikatakan bahwa ada penelitian dan sebagainya. Kadang-kadang kan ada pesan sponsor di situ, ada sponsornya kayak gitu. Nah, untuk menghindari netralitas, menghindari subjektivitas ya, dari penelitian atau sumber-sumber itu seperti apa, Pak? Penelitian harus bersumber dari fakta, gitu kan Pak namanya. Itu harus begitu. Penelitian harus bersumber dari fakta. Tidak boleh penelitian bersumber dari a priori, dari asumsi, tidak boleh. Atau katanya, atau apa, tidak boleh. Kemudian sebenarnya kita akan berlama-lama lagi, tapi mungkin kayaknya waktunya juga udah nggak mencukupi. Mungkin sebagai closing statement aja yang mungkin belum tersampaikan kepada masyarakat, silakan Pak Bambang, dan mungkin nanti selanjutnya Pak Rama. Ya, rekan-rekan sekalian, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, saya terima kasih sekali atas responnya. Ternyata penelitian kita dan juga publikasi kita sudah mendapat respon dengan adanya kritik. Dan kita ngakui, mudah-mudahan di waktu mendatang kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan saya sangat berharap makin banyak industri atau perusahaan yang bergabung dengan kita untuk memberikan support terhadap penelitian, dan hasilnya juga akan kita kembalikan kepada masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, penelitian tidak untuk diri sendiri, tetapi harus disebarkan kepada masyarakat agar bisa bermanfaat banyak. Begitu. Oke, mungkin sedikit dari Pak Rama untuk menutup. Proses yang kita jalankan tidak seluruhnya tidak seluruhnya mulus, pasti ada sambungan sambungan. Begitu juga dalam aspek media, ini sangat rawan karena memang kita mengekspos berbagai aspek dari sumber yang berbeda, dari topik yang berbeda, dari narasumber yang berbeda. Kadang-kala timbul satu clash ataupun rasa kecemburuan yang timbul dari ketidakseimbangan yang mereka anggap secara kelompok. Padahal kita sudah mengukur secara general, secara imbang. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah proses normalisasi, ya, dari ada terganggu. Jadi normalisasi dari kondisi ini sehingga semua bisa kondusif. Nah, begitupun dengan dari usaha kita semua menerbitkan ataupun menggunakan sebuah program, itu masih ada konsekuensinya. Harus kita bisa tahu sama-sama, karena semua sudah tertata rapi, kita pakai sistem. Jadi tidak asal kita sampaikan kemudian terekspos di masyarakat, tapi melalui tahapan-tahapan. Dan di media cetak seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang, baik jurnal atau radio, melalui aspek mulai dari pembuatan skrip, editing, editor, yang masuk pada proses redaksional. Dan itu ada beberapa jalan, tapi kadang-kala pun kita namanya bukan makhluk yang sempurna ya. Setiap tahapan terkadang harus ada yang terlewat. Nah, itu yang harus bisa dimaklumi oleh masyarakat, karena apapun itu mereka juga bisa harus menerima. Dan apalagi kondisi tersebut kita berikan statement untuk meminta maaf ataupun memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Baik,
Terima kasih Pak Bambang bincang-bincangnya sore hari ini. Terima kasih juga Pak Rama dan Oke. pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di Talkshow Interaktif bersama Universitas Surakarta sore hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi kesempatan yang lain. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.